Saya mau kasih tahu rekaman. Rekaman ini perbincangan antara saya sama Jessica pas waktu tanggal 9. Di sini kelihatan 3 hari setelah meninggalnya Mirna itu yang saya bilang kan dia bilang katanya 2 hari dia sakit segala macam kan sama dia mau Sue Oliver. Semua tuh ada di perbincangan ini. Boleh dengar sih. Boleh, mau. silakan diputar. Iya. Rekaman ini diambilnya langsung atau lewat telepon? Ini saya jadi di telepon saya loudspeaker, saya rekam gitu loh. Iya, saya play aja ya. Oh iya. Tadi ada orang Ambon itu 4 orang datang ke rumah gue cari gue. Ada 4 orang Ambon gitu datang ke rumah gue cari gue. Oh loh, kenapa? Tuh gue nggak tahu. Papa kamu udah tuntut Olivier ya? Nggak tahu. Gue di sini soalnya dari kemarin gue di sini doang. Papa lu ada di sana gak? Nggak tahu. Papa lu nggak ada di rumah duka? Maksudnya belum, aku lagi masih kayak ngurusin ini sih tamu, tapi sekarang aku lagi toilet, lagi apa, mau cari halo? Jess? Halo ya. Belum, maksudnya kenapa emang, mungkin udah tuntut Olivier kali ya, atau juga mau tanya bokap dulu deh. Aduh, Jess, bentar ya. Anak bokap lu ya? Iya. Ya, maksud gue, lu kenapa gak kesini aja? Kenapa emang? Gue emang dari kemarin gue di rumah sakit. Pagi ini gue demam, masih sakit banget. Terus tadi ada orang ketok-ketok di depan. Cuma tanya, ini rumahnya si Jessica. Terus bapak bilang iya. Terus udah gitu kabur pergi. 4 orang kabur semua gitu. Terus? Loh kok bisa gitu sih? Iya, gue nggak tahu mau ngomong apa-apa. Bokapnya bapak gue sakit. Gue dia ngapain? Takutnya gara-gara gue sakit lagi kayak gitu. Oh, loh. Kok jadi ya kalau misalkan tapi kalau misalkan gitu mah kalau itu mah ya nggak masalah ya maju aja Jas, nggak kenapa-napain kan, kok aneh sih? Iya dong, aneh dong orang. Rekaman ini pertama kalinya saya didengarkan ya ke publik. Ini rekaman jadi diperoleh Sandy lewat telepon. Iya, ini lewat telepon. Jadi dia telepon aku, terus aku loudspeaker. Karena kan waktu itu emang kita, aku curiga sama semuanya lah ya. Semuanya aku rekam. Jadi biar siapa tahu nanti bisa tahu ada apa gitu loh. Tadi ada kata-kata kalau Jessica sakit di situ. Iya, di sini kan katanya semua kebohongannya dia. Dia bilang dia sakit, katanya 2 hari kan, 2 hari dia sakit, dia bilang dia nggak bisa datang, makanya saya tanyakan kenapa nggak datang aja, saya ngomong gitu kan ke dia kan, terus ada dia ngomong Sue Olivier lah, dia bilang kan saya bingung kenapa Sue Olivier, orang kita kan nggak tahu akibatnya apa, ini karena racun atau apa, kan kita kan taunya Mira meninggal mendadak, udah itu doang. Jadi tiba-tiba dia ngomong kayak Sue Olivier, dia bilang apalah, jadi saya bilang loh ini maksudnya mau mengarahkan saya ke Olivier gitu, jadi Olivier yang maksudnya ngeracunin Mirna, iya dong. Sama yang 2 hari dia nggak datang, itu kan dia bisa ngelakuin apa aja dong. Dia bisa buang celana itulah, dia bisa buang bukti penting, mungkin cyanidanya itu dibuang sama dia, bisa itu cukup waktu loh 2 hari itu penuh udah ilangin itu makanya. Sandy punya atau tidak perbandingan percakapan tadi Jessica iya. yang sakit demam sama yang tadi di teks ini kan dia ngomong di conversation ini dia ngomong kan katanya dia sakit demam, dia bilang gitu kan, tapi di teksnya dia teks sama Hani. Dia ngomongnya katanya ini, saya ada teksnya. Boleh. Dia bilang dia ngomong katanya sakit asma parah katanya. Nah di situ saya bingung, dia ngomong gitu kok beda sama yang diomongan dia gitu loh. Yang mana yang benar nih dia sakit, sebentar ya, saya kasih lihat. Dan ini masih disimpan ya? Masih saya simpan, iya semuanya saya simpan. Ya ini, mau dilihatin gimana? Ya. Kita lihatkan di kamera paling dekat untuk mengambil gambar ini. Ya. Ini percakapan, boleh kita buka dulu? Ya, dibuka, dilihat sama Sandy. Percakapan antara Jessica dan Sandy ini ya. Ini sama si Hani. Soalnya saya juga minta snap ininya sama Hani biar tahu ngomongnya sama nggak sakitnya atau gimana. Sama saya ngomongnya demam, sama Hani di sini dia ngomongnya katanya asma parah, sampai pakai oksigen tuh katanya. Oke. Kan bisa dilihat di situ kan? Masih ingat ini tanggal berapa? Itu tanggalnya sini tanggal hari yang sama. Itu kayaknya tanggal 9. Oke. Jadi hari yang sama ini didapat di WhatsApp ke Hani. Iya. Sementara tadi telepon kepada Sandy. Sama aku dia ngomongnya kata sakit, masih sakit parah dia bilang gitu kan. Makanya saya bingung, yang bener yang mana nih? Sakit demam apa sakit
asma gitu loh. Kan dia sampai di sini ngomong sampai pakai oksigen, berarti parah dong. Ya kan? Sempat ditanya lagi tidak sama Sandy setelah ada percakapan ini. Katanya kemarin sakit apa, tapi menurut Hani sakit apa gitu? Nah itu dia, makanya saya ngomongkan, makanya saya minta ke Hani, emang si Jessica ada ngomong apa ke lu? Ngomongnya sakit asma Sen, makanya dikirim sama dia, aku nggak percaya, aku pengen tahu dong omongan sebenarnya teksnya kayak apa, makanya dikasih sama dia gitu loh. Kalau sama aku, dia ngomongnya gini, masih lemes dan demam dia bilang. Ini dia ada omongannya juga di sini. Ini kalau ini ke aku. Boleh dia. dilihatkan sama Sandy di kamera yang sana. Oke. Ini dia ngomongnya di sini. Itu hari yang sama juga ya? Itu tanggal 9. Ya. Tanggal 9. Nah, apa yang membuat Sandy waktu itu menelepon Jessica sampai akhirnya ada percakapan ini soal kenapa misalnya Jessica tidak datang atau seperti apa? Nah, waktu ada Gimana, percakapan gimana? ini, pertanyaannya seperti apa sebenarnya yang Sandy ingin tahu dari Jessica? Ya saya pengen dia datang dong, kan ini hari-hari Mirna, makanya dia kan di kejadian, dia yang di sana, dia yang tahu apa yang kejadian. Saya pengen tahu kronologi ceritanya, saya pengen dia datang penceritain gitu. Tapi kok ini anak 2 hari nggak datang, makanya dia kan alasannya dia bilang dia sakit. Maka saya waktu itu mintakan ke persidangan, saya minta tolong surat rumah sakit dia mana, bener nggak dia sakit? Kan 2 hari itu panjang, dia bisa ngilangin barang bukti segala macam kan? Kita nggak tahu makanya. Ya. Nah, setelah percakapan ini tanggal 9 ada atau tidak obrolan lagi dengan Jessica baik itu lewat telepon atau lewat WhatsApp? Ini atau makanya terakhir kan abis percakapan ini kan dia langsung datang ke ke Darmais kan. Abis itu baru ketemu sama aku, makanya aku ngomong sama dia. Dia cuma 20 menit apa 15 menit gitu, langsung dia pergi. Abis itu udah. Biasanya kan yang nama di rumah duka teman saya aja sampai seharian bisa nungguin kita gitu loh. Ini cuma 15 menit 20 menit langsung pergi gitu loh, udah. Ada alasan kenapa tidak lama waktu Nah itu? itu saya juga nggak tahu. Dia kayak buru-buru pergi gitu pokoknya. Masih yang sudah modern sekarang ini. Jadi maksud mau apa? Dia bilang, bang bisa kita ketemu nggak? Dia bilang, boleh, saya bilang. Tapi saya bilang saya juga mau pergi liburan, saya bilang. Jadi kita janjian nanti di Januari kita ketemu. Dia bilang saya mau up kasus itu, saya ikut bantu bang. Dia bilang, wah terus terang aja dia seorang politisi, bekas anggota DPR, sekarang dia buat podcast yang cukup besar. Dia bilang saya nggak bisa tidur memikirkan kasus Jessica. Padahal dia bukan pengacara Jessica. Tapi melihat ketidakadilan itu dia bilang saya nggak bisa tidur. Silakan tanya dia. Saya kaget itu. Saya bilang Bung Akbar, saya senang banget nih. Kalau sampai masih ada orang di Indonesia ini mau nggak bisa tidur mikir kasus ini, saya bilang. Saya kira hanya saya. Ternyata Akbar juga seperti itu. Ya mudah-mudahan akan banyak Akbar yang lain yang bisa yang berpikir seperti itu. Ya. Ya, jadi betul-betul. Saya spontan aja tadi bukan nama dia karena baru semalam ya. Ya, baru kemarin tuh sama dia. Dia telepon, dia bilang saya lagi di Jawa, dia bilang. Coba bilang saya nggak bisa tidur, bener? Iya, katanya. Padahal dia nggak jarang kontak dengan saya. Dia nggak pernah urusan dengan Susi dengan saya. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Jadi, ya siapa tahu Tuhan menggerakkan dia, ya mudah-mudahan. Tetap semangat Pak Otto, up terus ungkap kasus Jessica untuk kebenaran. Salam.